Saya mencoba untuk tidak geram gitu, karena pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya Berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah, karena kalau enggak nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi, bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Al Eldul udah tahu bukti-bukti ini. Selama bertahun-tahun publik hanya bisa menebak-nebak. Siapa sebenarnya yang salah dalam keretakan rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianty? Tapi kini sebuah pernyataan mengejutkan dari sang ayah membuat tiga bersaudara Al dan Dul benar-benar terdiam. Baru-baru ini Ahmad Dhani muncul di hadapan publik. Dan dengan nada serius ia mengungkap satu fakta yang selama ini tak pernah terungkap. Maya berselingkuh saat kita masih suami istri, ucap Ahmad Dhani. Tak sedikit yang terkejut, bahkan sebagian publik menganggap pernyataan Dhani terlalu berani. Terlalu frontal, tapi siapa sangka tiga anak yang selama ini terlihat tenang ternyata juga terkejut. Beberapa hari setelah pernyataan Dhani viral, media sosial mulai ramai menunggu klarifikasi dari Al dan Dul dan akhirnya mereka angkat bicara. Saya tahu banyak hal tapi saya lebih memilih diam. Kami gak tahu bunda seperti itu. Kami gak pernah diceritain detail soal itu. Pas denger ayah ngomong kayak gitu, kita semua kaget. Bahkan kita bertiga sempat duduk bareng dan nanya ke ayah, ucap Al dan Dul. Al memilih tidak banyak komentar tapi wajahnya menyimpan sejuta pertanyaan. Tak banyak yang tahu setelah pernyataan Dhani itu viral, ada pertemuan tertutup antara Dhani dan ketiga anaknya. Pertemuan ini berlangsung di rumah mereka. El bertanya langsung ke sang ayah. Kenapa baru sekarang bicara ke publik? Sementara Dul hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Ayah hanya ingin menyampaikan kebenaran. Tapi bukan untuk menyerang siapapun, ucap Ahmad Dhani. Jawaban itu membuat suasana makin sunyi. Al sebagai kakak hanya meminta satu hal. Jangan sampai pernyataan ayah menyakiti bunda. Namun netizen tak tinggal diam. Banyak yang mendukung Maya. Tapi tidak sedikit juga yang mulai bertanya-tanya. Benarkah ada sisi lain dari sosok yang selama ini dianggap paling tersakiti? Bagi Al dan Dul ini bukan sekadar konflik lama orang tua. Tapi ini tentang bagaimana mereka harus menjaga dua hati yang mereka cintai, ayah dan bunda. Saya gak bisa memihak karena dua-duanya bagian dari saya, ucap Dul. Mereka bertiga tumbuh besar melihat konflik itu. Tapi kini mereka tidak lagi anak kecil. Mereka bisa menilai sendiri, memilih untuk bijak dalam menyikapi masa lalu. Kalau El malah pernah lihat aku dilempar pakai remote TV. El pernah lihat itu. Maya akhirnya bicara dalam sebuah wawancara eksklusif. Maya dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Saya tidak pernah berselingkuh. Tuduhan itu tidak benar. Saya memilih diam karena saya masih punya harga diri dan demi anak-anak saya, ucap Maya Estianty. Dengan mata berkaca-kaca, Maya menegaskan bahwa selama ini ia justru yang menjadi korban, bukan pelaku. Yang lebih mengejutkan, Maya justru mengungkap bahwa dirinya mengetahui ada perselingkuhan dari pihak Dhani sendiri. Ia menyebut bahwa dirinya diam-diam sudah tahu Dhani memiliki hubungan dengan perempuan lain sebelum pernikahan mereka benar-benar hancur. Saya tahu semuanya, bahkan sejak sebelum saya menggugat cerai, saya tahu siapa orangnya. Tapi saya simpan karena saya tidak ingin mempermalukan ayah dari anak-anak saya, ucap Maya Estianty. Meski semua luka itu masih tersisa, Maya tetap menjaga hubungan baik dengan Dhani demi anak-anak mereka. Al dan Dul ia tak pernah memprovokasi publik, bahkan saat diberi kesempatan membalas.
Saya tidak ingin anak-anak saya membenci ayahnya, biarlah saya yang sakit. Asalkan mereka tetap punya cinta dari kedua orang tuanya, ucap Maya Estianty. Setelah berpisah, Maya membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit. Ia menjadi pengusaha sukses, juri ajang pencarian bakat, hingga inspirasi banyak wanita Indonesia. Bahkan kini ia telah menemukan kebahagiaan baru bersama Irwan Musri. Kalaupun saya bisa tuntut balik, bisa itu. Pencemaran nama baik. Iya dong. Saya mencoba untuk tidak geram gitu, karena pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Anak ini nggak pernah kok menyaksikan saya berbuat kasar pada ibunya, itu nggak pernah. Al Eldul ya, nggak pernah mereka menyaksikan saya berbuat kasar pada ibunya, nggak pernah. Kalau L malah pernah lihat aku dilempar pakai remote TV. L pernah lihat itu. Jadi artinya gini, apa ya? Buat saya itu orang yang benar-benar paham hukum kok. Tahu gitu bahwa KDRT itu ya pasti berbahaya gitu kan. Itu mengandung pelanggaran hukum gitu. Jadi selama ini saya itu termasuk warga negara yang baik yang nggak pernah melanggar hukum gitu. Kalaupun kemarin masuk penjara karena urusan politik, ya kan? Urusan politik itu politik liur nih. Baru mau saya sentil. 100% itu politik. Iya, gitu baik, kan? baik. Saya ikut kalau gitu. Cuma kan ada yang tidak terjawab. Kalau KDRT tadi kan terjawab. Cuma ini nggak apa-apa nih gue tanya ya. Sekalian nih, mumpung kesempatannya ada. Tapi kalau mau dijawab juga nggak apa-apa. Kalau masalah yang menjadi isu yang paling besar di antara semua ini kan masalah perselingkuhan. Ya itu juga nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya itu. Coba buktiin aja kalau emang iya. Kan masalahnya kan masyarakat kita tuh kan mudah banget percaya sama omongan-omongan idolanya, gitu ya. Misalnya mobil SMK sudah terjual 6.000 unit misalnya. Sampai sekarang masih banyak yang percaya. Terus ada 11 triliun di luar negeri yang akan banyak deh pokoknya, dan orang masih banyak yang percaya gitu ya. Dan memang ya itu kondisi masyarakat kita memang begitu. Jadi kalau idolanya udah ngomong seolah-olah itu udah pasti benar. Padahal kalau dibuktikan ya nggak ada gitu loh. Saya menceraikan Mulan itu, saya menceraikan Maya itu Desember 2006. Saya menikah dengan Mulan 2009. Cukup ada jarak yang jauh gitu ya. Maksudnya 3 tahun. Iya cukup, ya hampir 3 tahun lah gitu. Artinya saya menikah 2009 di rumah saya waktu Al Eldul sunatan, Mas. Jadi artinya ini sebenarnya kenapa kok harus digembar-gemborkan bahwa itu isu perselingkuhan, dan nggak cuma sekali di podcast ngomongin soal itu gitu loh. Kayak nggak berhenti-berhenti. Siapa yang ngebawa isu itu? Masyarakat kan yang ngebawa isu itu? Ya, awalnya yang ada di tayangan saya itu. Kompilasi dan gibah. Itu yang akhirnya membuat Itu yang setelah Maya menikah punya suami baru. Yang sebelumnya tahu nggak siapa yang bawa? Silet. Jadi bukan gini. dari kami ya. Jadi begini. Silet itu seperti zaman sekarang tuh, kalau sekarang kan kita sering dengar konten. Jadi Silet tuh bikin konten dia. Dia bikin konten misalnya, ya semua ujung-ujungnya kan cari duit, rating ya ujung-ujungnya. Jadi misalnya ada tayangan Silet, Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. Nggak ada, pintu dikunci nggak ada. Nggak pernah dikunci rumah gua. Tapi kan orang bingung kenapa jadi lompat gitu. Ya karena disuruh sama Silet. Disuruh sama Silet untuk bikin konten itu. Lah sampean bisa fitnah loh kalau nggak bener. Ngapain? Tanya aja ya nih. Karena apa? Karena saya juga pernah bikin konten buat Silet. Waktu FPI, saya ribut sama FPI, saya dibikin konten lari dari rumah. Seolah-olah takut sama FPI. Padahal FPI nggak mau nyerang rumah. Cuman saya disuruh. Saya waktu itu mau-mau aja lagi gitu kan. Cuma kan logikanya adalah kalau disuruh kok mau-mau aja, motivasinya apa? Ya, nggak tanya aja sama yang bersangkutan. Kalau Mas Dedi kalau saya ya memang waktu itu pengen jelek-jelekin citra FPI waktu itu ya. Gitu. Ada motivasi tersendiri pasti. Kalau ya. saya mau menjelek-jelekan citra FPI waktu itu ya. Iya. Tapi nggak tahu waktu itu Maya mungkin mau menjelekkan citra saya, nggak tahu juga. Iya, nggak tahu ya. Karena waktu itu kan perebutan anak.
penting untuk merusak citra kan dengan lapor ke ADRT, dengan itu terus ulang tahun pura-pura nangis sama Al, itu semua konten semua. Oke. Dan memang silat memang harus membela Maya. Perseteruan panjang antara Maya Estianty dan Ahmad Dhani memang tak pernah sepi dari sorotan publik. Meski telah lama berpisah, jejak konflik mereka masih terasa. Hingga kini, namun di balik segala drama dan luka, keduanya adalah sosok yang pernah saling mencintai dan membangun keluarga bersama. Semoga waktu bisa menjadi penyembuh dan kedewasaan bisa mengakhiri segala pertikaian. Kalau kamu punya pendapat sendiri tentang konflik ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu agar makin banyak yang tahu kisah lengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.